Halo guys, berjumpa kembali di channel Definisi Kikoi Solo. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sedang menonton saat ini. Semoga semuanya sehat selalu dan serta dijauhkan dari segala jenis bahaya dan penyakit, apalagi kita sedang dalam musim wabah COVID-19 tapi dalam bentuk Omikron. Oke, terima kasih untuk yang sudah selalu setia menonton channel ini dan sudah memberikan dukungannya. Tentunya banyak hal kekurangan dalam kita memberikan sebuah edukasi ataupun memberikan sesuatu hal yang berkaitan tentang tema perikanan koi itu. Ya, kita tetap menantikan kritik dan saran dari teman-teman semua. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang, selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis dari sekian banyak obat karantina yang mungkin dari kita ya itu belum tahu betul atau fungsinya ataupun jenisnya untuk penanganan ikan kesayangan itu. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune ya. Sebelum kita lanjut, yuk kita lihat yang satu ini. Check it out. Ikan koi adalah salah satu varietas ikan yang banyak sering dicari ataupun banyak dikoleksi oleh penghobi untuk menghiasi rumah, ataupun sebagai untuk penghilang rasa stres, rasa lelah saat mereka pulang dari beraktivitas ya guys. Karena ikan koi sendiri itu juga gimana ya, memiliki sebuah keindahan yang sangat luar biasa gitu kan, mulai dari polanya, warnanya, ataupun dari segi bentuk bodinya. Ya tak hayal jika ikan koi itu mahal gitu guys, karena dari segi keseluruhannya tadi pun juga sebanding dengan sebanding dengan aura yang diberikan oleh ikan koi itu, karena secara psikologis itu bisa menurunkan tingkat kesetresan seseorang gitu, apalagi mereka yang mempunyai mobilitas yang tinggi gitu kan. Untuk itu perlunya penanganan yang tepat agar koi yang kita sayangi itu sakit gitu kan, apalagi sampai mati gitu kan, itu kan juga sangat sedih dirasakan kan gitu kan. Kita akan membahas tentang obat-obatan apa saja yang wajib kita sediakan gitu kan. Koi pun juga seperti kita sebagai manusia gitu guys ya, sebagai makhluk hidup pun juga merasakan yang namanya sakit, merasakan yang namanya terluka gitu kan. Cuma bedanya kalau koi ini nggak mudah terluka karena cinta ya guys. Because I know somewhere deep down in my heart. Ya cukup kita aja yang terluka karena cinta, koinya jangan gitu kan. Walaupun dalam satu kolam itu ada laki-laki dan perempuan, tapi mereka nggak baper seperti kita, diputus langsung baper. Bang. Jadi intinya adalah ya kita harus sebagai penghobi ataupun sebagai penyayang binatang itu juga kita harus benar-benar
mengerti bagaimana cara kita menangani. Kita harus seperti seorang dokter gitu kan. Oh ya, saya gimana dokter? Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kan nggak mungkin koinnya sakit terus dia bisa ngobatin sendiri, kan nggak mungkin, kan perlu bantuan kita itu kan guys. Untuk itu saya akan membahas salah satu obat karantina dari sekian banyak obat karantina yang ada di pasar gitu guys. Di pasar mungkin ribuan atau ratusan jenis obat yang ada di toko yang dijual di toko-toko itu untuk segala jenis penyakit ikan koi guys. Tetapi kita akan membahas obat yang kita hanya gunakan gitu guys, yang kita hanya gunakan di sini, yang menurut kita itu ampuh gitu untuk mengobati ikan gitu guys. Dan salah satunya adalah ini guys, Lokastop ini guys. Di video saya yang sebelumnya itu juga kita sudah membahas tentang obat-obatan apa saja yang harus disediakan di rumah, dan saat di video yang satu itu juga tentang fungsi dari quarantine mat gitu. Itu juga salah satu obat karantina yang sering kita gunakan gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang obat karantina, yaitu obat karantina Lokastop ya. Jadi sekali lagi kita ini bukan endorse dari produk, salah satu produk. Kita hanya mereview aja guys, mereview ataupun berbagi pengalaman tentang obat karantina yang satu ini guys. Ini yang sering kita pakai, ya. Jadi ini baru saja saya beli dari toko ya, di toko obat ikan hias ada nih, ataupun juga di toko online juga ada, sama saja. Yang penting nggak beda lah, sama Lokastop ini. Dan Lokastop ini pun juga terdapat berbagai macam ukuran, ada yang besar, ada yang tanggung, ada pun juga yang kecil ini guys. Ini fungsinya untuk mengobati luka pada ikan ya, namanya juga Lokastop, berarti memberhentikan luka itu kan, tapi tidak bisa menyembuhkan luka hatimu guys. Iya, cukup kamu saja yang terluka, ikannya jangan. Enggak. Oke, lanjut. Jadi Lokastop ini adalah untuk mengobati luka borokan, sisik lepas, atau badan atau sirip kena parasit berwarna keputihan, terus karantina ikan gitu kan. Nah, menurut saya Lokastop ini cocoknya itu hanya untuk menyembuhkan luka guys. Kalau untuk luka ini saya akui bagus, cepat sembuhnya gitu kan. Sama sisik lepas itu sama apa, sisiknya kadang ada yang lepas, terus misalnya tatap ralon mungkin terluka, pakai obat ini juga ampuh juga sih. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk karantina ikan yang mempunyai sakit yang parah itu, kalau pakai Lokastop ini menurut saya juga kurang ampuh gitu kan. Ini ampuhnya cuma untuk habis luka itu guys, seperti kena sayatan habis cutting, terus kena borok, sisik lepas, luka itu pakai ini ampuh. Dan untuk dosisnya pun juga
Ini tertera guys, dosis 1 tutup botol 12 ml pengobatan 1 ml obat untuk 75 liter air, untuk pencegahan 1 ml obat untuk 100 ml air gitu. Dan ini pun biasanya tuh saya tuh kalau mau kirim ikan ke arah manapun ya guys, saya pakai obat ini. Paling cuma setetes lah guys, setetes gitu. Karena obat ini tidak terlalu keras gitu guys, aman lah untuk karantina perjalanan, itu aman. Nah, ini Lukastop dapat digunakan sebagai obat karantina baru masuk atau datang dan selama perjalanan di kantong plastik. Nah, sangat efektif untuk penyembuhan luka ikan. Pemakaian obat sangat mudah, terbukti ampuh. Wah, ya benar, saya akui ini ampuh untuk penyembuhan luka itu guys. Dan untuk karantina misal baru datang itu juga bagus, kecuali kalau ikan yang sakitnya parah, saya sarankan memakai obat yang dosisnya agak tinggi guys, jadi biar cepat sembuh gitu kan. Dan di sini saya tekankan bahwa setiap penanganan ikan itu setiap orang berbeda-beda ya guys. Jadi kita hanya mereview tentang pengalaman kita gitu guys. Dan selama ini yang kita gunakan gitu. Jadi kita tidak ya berbeda pendapat, berbeda orang, berbeda farm, itu wajar ya guys. Karena setiap pengalaman orang itu kan berbeda-beda gitu. Oke, lalu kita ini karena masih segel, yuk kita buka yuk, seperti apa yuk. Ini masih tertutup rapat nih dari pabriknya nih. Wah, ini juga mantap. Ini masih tertutup segel nih. Nah, untuk buat teman-teman yang di rumah belum tersedia obat-obatan, maka saya sarankan untuk melengkapi agar supaya nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi bisa tertangani lah gitu. Seperti halnya kita mempunyai seorang anak gitu, kita wajib menyediakan yang namanya P3K. Ini sudah mempunyai izin register, oke. Dan ini tapi jangan sampai kita beli yang ya guys, yang tiruan, karena kalau kita beli yang tiruan ataupun kita beli yang palsu, nanti malah ikan jadi malah mati guys, karena mungkin keracunan mungkin ataupun. Nah, ini ada ketentuan ini. Frekuensi pemakaian itu 1,3 kali. Bila ikan sudah sakit parah bisa sampai 3 kali gitu. Jadi buat teman-teman, ini wajib disediakan di rumah ya guys. Ini untuk karantina ikan yang nggak terlalu parah lah guys gitu. Tapi kalau sudah terlalu parah, saya sarankan untuk memakai obat karantina yang dosisnya cukup tinggi gitu guys. Jadi biar cepat untuk proses penyembuhannya gitu. Dan di video saya sebelumnya juga sudah saya bahas tentang penggunaan obat quarantine itu juga salah satu obat terbaik menurut saya untuk menangani ikan selama ini.
Oke, teman-teman, cukup sekian. Semoga apa yang saya sharingkan, saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya, salah satu biar teman-teman tahu, ngasihnya ngasihnya seberapa ya, dosisnya seperti apa ya, takarnya seperti apa. Oke, kita buka dulu ya guys. Jadi biasanya ya guys, biasanya saya hanya menggunakan itu setetes atau 2 tetes itu untuk pengiriman, untuk pengiriman waktu kita kirim tuh. Kalau untuk karantina itu biasanya saya memakainya itu hanya sedikit, paling nih sebatas ini aja guys, dan juga menyesuaikan akuarium ataupun tempat karantina yang teman-teman gunakan itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga apa yang kita bagikan ini bermanfaat. Bila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, karena semangat adalah kunci dari keberhasilan. Boys, mantap. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Cekidot, terima kasih.